soalnya ya atau Ada yang jawab C, simpulan. Kak. Oke. Nah, ini orang yang berkunjung Desa Gunung Jati wajib pakaian warna putih. Oke, kita lihat informasi di atasnya ya. Seluruh penduduk desa ya, ini enggak informasinya kurang penting. Gubernur Jawa Tengah ya. Nah, ini seluruh peserta upacara adat wajib pakai warna putih. Nah, ini bisa jadi informasi penting nih. Oke, ini enggak penting. Yang nomor 4, kepala desa tidak mengundang siapapun menggunakan. Nah, ini kita ada di sini ya poinnya ya. Jadi konteksnya ini adalah perayaan upacara adat ya di Desa Gunung Jati. Jadi orang yang berkunjung ke Desa Gunung Jati itu wajib menggunakan pakaian warna putih. Itu sesuai dengan informasi di atas. Jadi simpulannya adalah benar ya. Kak, tapi kepala desa nggak mengundang siapapun itu gimana ya? Oh, ada yang tanya nih, Kak, nomor 1. Nomor 1. Iya, jadi ini kan nggak disebutkan nih orangnya berkunjung ini apakah orang luar atau siapa. Ini kan nggak ada informasinya di sini. Ya, jadi ini berlaku ke semua orang. Jadi kalau ini dia keterangannya adalah penduduk luar ya, itu dia baru kita bisa jadi jawabannya adalah salah. Apa tuh? Bisa jadi jawabannya salah ya. Nah, itu tuh orang ya. itu bisa orang desa. Nah, itu benar. Kita langsung Kota Blitarnya ya. Ini dia. Nah, Kota Blitar sering mengadakan festival kuliner di mana pengunjung dapat mencoba seluruh kuliner. Nah, ini informasi penting ya. Jadi ini kan dapat merasakan, dapat mencoba itu kan sinonim ya. Sedangkan di informasi pertama ini kita lihat nih ada keterangan bahwa kulinernya itu salah satunya adalah tahu lontong yang direkomendasikan oleh Wali Kota Blitar. Jadi keterangan bahwa turis mancanegara dapat merasakan tahu lontong ketika festival kuliner itu simpulannya adalah benar ya. Karena memang tujuan dari festivalnya itu untuk itu ya, untuk wisata ya. Gitu. Fokus pada Oke. Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan festival kuliner untuk mempromosikan kuliner lokal. Nah, tadi ada yang jawab nih. Nah, ini hati-hati nih. Informasi yang lain itu dikasih buat apa ya? Buat mengacaukan simpulan ya. Misalnya nih, atau nanti ada di soal lain dia. Misalnya ini nih. Ini kan konteksnya nggak wisata kuliner nih. Istana Gebang dan Museum Bung Karno termasuk dalam wisata budaya. Betul, wisata budaya. Sedangkan yang di sini konteksnya adalah festival kulinernya. Hati-hati ya. Sedangkan yang lain-lain ini konteksnya wisata spot tourism secara general di Blitar ya. Nah, ini hati-hati apalagi yang ini nih. Kota Blitar terkenal sebagai eksportir bibit ikan koi. Ini kan lebih nggak penting lagi ya di yang pertanyaan ini ya maksudnya ya. Di soal lain mungkin ada yang penting informasi itu. Nah, jadi ini tuh konteksnya kalian batasi di festival kuliner saja. Nah, ketika di festival kuliner ambil yang tadi nih mengadakan festival kuliner dapat mencoba seluruh kuliner ya. Dan ini ada lagi kalimat penegasannya nih, tahu lontong dan nasi pecel itu ibaratnya dua teratasnya ya, itu dia direkomendasikan oleh wali kota. Jadi jawabannya adalah A ya, simpulan adalah benar. Memang dia mengadakan festival kuliner untuk mempromosikan kuliner lokal ya, which is itu Blitar yang tadi ya, tahu lontong dan nasi pecel ini menegaskan bahwa yang dipromosikan tuh kuliner lokal nih. Oke, pas ujian lebih jadi sebenarnya waktu ujian itu kalau kalian rileks mengerjakan itu sebenarnya bisa dikerjakan ya, cuma karena ada waktunya ya mungkin jadi kalian tertekan secara tidak langsung ya di waktu-waktu itu. Nah, itulah kenapa kemarin ada yang nanya apa sih gunanya ngerjain soal-soal begini ya, itu tadi ketika di dunia kerja nanti kalian dikasih deadline, kalian harus tetap jernih ya, pikirannya tetap jernih, tetap bisa mengerjakan deadline itu dengan kepala yang dingin. Nah, ini esensinya di sini. Sebenarnya soal-soalnya itu kan simple ya. Memang yang verbal nih takut ya lumayan sulit ya dibanding yang direct. Kalau figural juga emang sulit. Cuma ya itu tadi harus relax kuncinya. Ini kalau kayak gini kalian mending bikin tanggalnya dulu nih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, dia ada
sekalian aku bahas ya. Dia itu ada apa aja nih? Dia ini dia itu masih cinta ya. Dia membaca novel sebanyak 2 kali. Dengan jadwal pertama di hari Rabu. Novel itu hari Rabu ya. Kasih N. N itu novel. Dia tidak membaca fiksi pada hari Kamis. Oke, kita lompati dulu. Sinta membaca buku non-fiksi pada hari yang sama dengan hari ketika dia membaca novel. Oke, non-fiksi juga ada di hari Rabu. Bentar ya. Setiap minggu Sinta membaca buku tentang sejarah. Sejarah hari Selasa ya. Sejarah. Apa enaknya? Ada yang sama-sama S nggak? Nggak ada ya, S ya. Oke. SE deh. Nah, sejarah. Selasa dan ensiklopedia hari keempat. Hari keempat Kamis ya. Kamis. Hari Sabtu dan Minggu Sinta hanya membaca buku fiksi. Ini Sabtu dan Minggu fiksi ya. Nah, tinggal Senin dan Jumat nih. Nah, Senin tadi ada keterangan Senin nggak nih? Ini kan Rabu udah. Dia tidak buku fiksi pada hari Kamis udah. Non fiksi novel pertama kali. Oke. Oh ini nih seni hari Senin, sorry kelewat. Seni SN ya. Nah, ini kan apa yang kosong Jumat ya, sedangkan semua bukunya udah ya. Bukunya ada berapa tadi? Novel 1, terus fiksi 2, non fiksi 3, novel udah, sejarah 4, ensiklopedia 5, seni 6, ilmu pengetahuan 7. Nah, ini ilmu pengetahuan belum ada ya. Ilmu pengetahuan belum ada nih. Dia kebagian hari yang kosong tidak akan baca buku ilmu pengetahuan pada hari Rabu. Kalau dia baca seni pada Senin ini, sedangkan kita ngisi seninya di hari Senin. Jadi ini ilmu pengetahuan Jumatnya. Jadi simpulannya adalah benar ya. Oke ya. Nah, ini kalau lebih mudahnya biar nggak jelimet diurutin dulu ya. Harinya. Setelah itu kalian susun tuh. Gitu ya. Kayaknya clear ya ini ya. Loh, kok ada yang jawab B ya, Kak ya? Kenapa B, simpulan adalah salah. B? Nah, itu mungkin nggak diurutin gini ya. Jadi kebalik-balik, apalagi terkecoh di nomor 2 ada informasi tidak membaca buku fiksi pada hari Kamis. Padahal ini abaikan aja. Ya, ini diabaikan dulu keterangan ini, baru nanti kembali lagi ke atasnya. Jangan, nggak perlu semuanya kalian ikutin ya setiap informasi itu. Ambil aja yang penting-penting. Medok gitu sekali ya. Bang, suaranya Bang. Iya, apalagi flu juga. Lagi flu guys, buat kalian doang nih. Membaca novel 2 kali dalam seminggu Kak, di hari apa aja? Oke, ini bisa di hari apapun novel tuh. Ada keterangan nggak novel itu ada pantangannya nggak novel? Nggak ada kan? Nah, kayak misalkan hari Rabu nih, Rabu itu dia bisa novel dan non fiksi loh. Jadi ini nggak menutup kemungkinan dia novel itu dia cuma pertama kali dari Rabu, berikutnya dia nggak ada keterangan ya. Itu. Nah, kalau ini baru kemungkinan bisa tidak dapat simpulkan ya, dia misal membaca novel hari Rabu dan Senin gitu pasti gitu ya. Nah, itu tidak bisa disimpulkan ya kalau yang keluar pertanyaannya seperti itu. Sama ya. Jadi ini tricky nih antara yang tidak dapat tarik kesimpulan dengan simpulan salah. Semoga kita bisa nemu ya nanti ya soalnya ya. Bisa semua siswa. Ini silogisme. Kok bisa Siswa. Kak, ada yang tanya nih Kak, bedanya simpulan salah dan tidak dapat disimpulkan Kak? Simpulan adalah salah itu misalnya simpulannya bilang A tapi di informasinya bilang B. Nah, itu simpulan adalah salah. Kalau tidak dapat disimpulkan, simpulannya itu misal C tapi di informasi live. Oke. Di informasi nggak ada dia bilang tentang C. Nggak ada tentang konteks itu ya. Misalkan saya Senin makan nasi goreng ya. Nah, kalau simpulan adalah salah, saya di simpulannya itu ini informasi ya. Informasinya saya Senin makan nasi goreng. Di simpulan saya Senin makan Indomie. Nah, ini jawabannya adalah simpulan adalah salah. Tapi kalau simpulannya Selasa saya makan kue tiaw. Nah, itu nggak bisa disimpulkan karena kita nggak tahu dia Selasa makan apa, di informasi itu nggak ada. Itu kayak gitu contohnya ya, simpelnya.
Oh iya, ini gampang lah ya, A ya. A. Ini jelas ya, tinggal dicoret-coret aja kalau silogisme ya. Ini mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ya. Siswa yang tidak mengikuti ketemu tidak. Jadi kan positif ya. Jadi dia kalau mau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dia harus memeriksa gigi rutin lebih dahulu ya. Oke. Apakah ada di soal membahas menguntungkan, guys? Hayo, kalian harus fokus, inget, fokus. Kalau kayak gini kalian bikin perbandingan ya. Kalau versus gini bikin perbandingan. Ini memori ya, bilang M. Ini waktu akses WA. Ini harga ya. Harga oke. Kita bahas ya. Ada M memori ini 120. Ini 100 ya. Penggunaan memori bagusnya yang lebih besar apa lebih kecil? Yang lebih kecil ya. Waktu akses ini 1,2, ini 1. Kalau waktu makin sedikit makin kecil makin bagus ya. Ini B lagi. Ini harga yang A. Oh, harga yang A lebih murah nih ya. Berarti ini yang A. Nah, versi A lebih menguntungkan. Ya, kalau kayak gini kan kelihatan kalau jawabannya adalah B ya. Gitu ya. Hati-hati, tapi ini adalah sesuatu yang sebetulnya nggak bisa disimpulkan karena kalimatnya masih ambigu. Kalau versi A lebih murah, nah itu betul ya. Versi A lebih murah itu betul. Tapi kalau versi A lebih menguntungkan, nah ini belum tentu ya. Tergantung perspektif dari orangnya masing-masing. Kalau misalkan saya butuh waktu waktu akses yang lebih cepat ya supaya nggak lemot karena saya banyak pakai aplikasi, saya mungkin pilih yang B karena lebih menguntungkan. Jadi ini nggak bisa disimpulkan ya C. Itu kalau ini jawabannya adalah versi A lebih murah ya, ini ganti lebih murah. Which is itu adalah harga ya. Murah itu adalah suatu yang spesifik ke nominal atau harga ya. Jawabannya betul ya. Atau versi A lebih mahal, jawabannya bisa simpulan adalah salah gitu ya. Tapi ini menguntungkan di sini itu sesuatu yang abstrak ya. Oke ya clear. Oke, kita coba ya. Oke, buku ini dia clear ya. Rak buku ada 8 buku. Kita disuruh ngurutin. Bukunya ada, aku kasih kode ya. Sastra itu ST. Matematika M. Sains S aja deh. Seni SN. Biologi B. Kimia dan filsafat. Oke, ada 8 ya. Sejarah diletakkan buku sains dan matematika. Oke, sejarah tadi aku ngasih kok ST sih? Sejarah nggak kelihatan. Ini 1. 1 2 3 4 5 6. Oh, kelihatan 1, Bro. Sorry ya. Ini SE sejarah. Sejarah diletakkan di antara buku sains dan matematika. Oke, kita bikin kayak gini dulu ya. Nah, nanti kita koreksi betul apa enggak. Sains dan buku filsafat sebaris. Berarti ini ada kemungkinan udah lebih dari 1 baris ya. Oke, kemudian sastra terletak di buku kimia dan buku seni. Sastra, kimia, seni. Kita bikin kayak gini aja, nanti kita susun. Nah, matematika terletak posisi paling kiri atas. Nah, ini jadi udah ada clue nih. Oke. Ini pertama kiri atas. Ini buku kimia kanan bawah, berarti ada 2 baris ya. Kemungkinan lebih dari 1 baris. Coba ya. Matematika kiri atas, berarti ini SE di sini ya. Sesuai yang ini tadi ya. Poin nomor berapa tadi? 1 ya. Ini informasi nomor 1. SE sama S ya. Ini. Terus tadi kimia itu paling kanan bawah. Kimia paling kanan bawah. Nah, ini berarti di sini S sastra, sini seni. Nah, ini udah ketemu nih kita nih. Sekarang tinggal M, SES udah, ini udah, SE udah, S udah, SN udah, ST udah, tinggal biologi sama filsafat ya. Nah, filsafat. Nah, ini ada keterangan nih. Sains dan filsafat 1 baris, berarti dia di sini sebaris ya kan? Berarti di sini biologi ya. Temu ya. Nah, kalau gini kan enak kan? Kalau udah dirutin enak kan? Ya. Nah, 2 baris nih. Nah, jadi biologi diletakkan sebelah kiri buku seni. Nah, ini SN ya, kirinya biologi, betul. Nah, biasanya kayak gini tuh nanti akan muncul lagi pertanyaan. Jadi
Kalian ketika ketemu kayak gini diurutin aja nggak apa-apa. Nanti kalau udah ada patokan kayak gini, enak tuh kalian tinggal nyari sastra dia di mana, filsafat dia paling kanan atas. Nah, dia betul atau enggak gitu. Kok tahu ada 2 baris ini? Ada keterangan nih. Buku matematika terletak paling kiri atas. Ini kanan bawah tuh. Kalau dia 1 baris doang, 8 berjajar gini, nggak akan ada kiri atas dan kanan bawah. Ya. Yuk. Kalau kayak gini gimana? Kalau satu ke bawah nih, satu deret ke bawah gini ya. Mana yang kiri atas, mana yang kanan bawah kalau 1 baris gini? Ayo. Ini sama-sama kiri atas, sama-sama kiri bawah loh. Kecuali ini dia bilang kiri atas, kiri bawah berarti 1.